Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat sekalian, para pemirsa dan seluruh jemaah El Haramain Wisata yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bermuajahah dalam rangka kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita akan mengkaji mutiara-mutiara akhlak dan pedoman dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pesan-pesan akhlak dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat dikenal keilmuannya di dalam dunia Islam, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang dikenal sebagai ulama besar yang banyak menulis dalam bidang fikih, begitu juga dalam bidang akhlak, di dalam rangka memberikan nasihat yang baik untuk saudara-saudaranya umat Islam. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji salah satu bab penting, sekaligus ini adalah bab pertama di dalam kitab ini, di mana kalau kita melihat banyak ulama di dalam menulis buku itu menempatkan pembahasan ini di awal tulisan, di setiap tulisan yang mereka karyakan, yaitu bab tentang ikhlas ini. Tentunya ada banyak pesan di balik tema pertama di setiap pembahasan itu, kenapa masalah ikhlas ini selalu harus berada di depan. Ya, tentunya sudah dimaklumi bahwa amalan dan ibadah apapun yang kita lakukan di dalam Islam ini itu harus selalu dimulai dari sebuah keikhlasan. Tentu kita di dalam beribadah kepada Allah, dari sekian banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam ini, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, begitu juga dengan haji dan umroh, selalu ada di ujung niat yang kita ucapkan itu selalu ada kalimat lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu artinya adalah bahwa apa yang akan kita lakukan ini itu betul-betul harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokus beribadah dengan Allah menjadi tujuan semata, inilah bagian dari kata-kata ikhlas yang paling sering kita simak dan dengarkan di banyak kesempatan. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kitab yang pertama ini atau bab yang pertama ini, beliau mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tiadalah mereka itu diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ulama mencoba menjelaskan makna ikhlas ini, ya, termasuk yang diungkapkan oleh Dr. Mustafa Al-Khin, begitu juga dengan Dr. Mustafa Said Al-Bugha,
ketika mensyarah kitab ini, ya, karena kitab ini ketika disyarah oleh dua Mustafa ini itu diberi nama dengan Nuzhatul Muttaqin, ya, Nuzhatul Muttaqin. Nah, salah satu pengertian ikhlas yang beliau kemukakan di dalam menjelaskan makna ikhlas ini, ya, dikatakan bahwa al-ikhlasu huwa min amalil qalbi alladhi la yuradu bihi illa wajhuhu ta'ala la ghairuh. Ya, jadi ikhlas itu artinya adalah sebuah amalan hati. Ya, jadi ikhlas itu bersumber dari perbuatan yang ada di dalam hati kita, di mana amalan hati ini la yuradu bihi, tidak ada yang dimaksudkan, tidak ada yang kita inginkan, ya, tidak ada tujuan, illa wajhu ta'ala, kecuali semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ikhlas yang dikemukakan oleh ulama kita ini. Dan satu lagi keutamaan ikhlas ini yaitu adalah wa huwa syartun liqabulil a'mal. Ya, dan salah satu fungsi utama dari niat yang ikhlas itu atau niat itu adalah merupakan salah satu syarat terkabulnya amalan-amalan kita. Ya, jadi di dalam Islam ini kita tahu banyak amalan, banyak ibadah. Ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, kemudian ada ibadah zakat, ada ibadah haji, ada ibadah umroh. Semua amalan-amalan ini, ya, disyaratkan ada niat. Nah, itulah sebabnya ketika kita ingin sholat ada niat, mau puasa ada niat, mau mengeluarkan zakat ada niat, mau melaksanakan ibadah haji ada niat, mau melaksanakan ibadah umroh juga ada niat. Kenapa harus ada niat? Ya, li'anna Allah la yaqbalu minal a'mali makana khalisan liwajhihi ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan-amalan, apapun bentuk amalan itu, kecuali amalan yang didasarkan atas niat yang ikhlas, yang semata-mata, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya para pemirsa sekalian, kenapa niat yang ikhlas ini kemudian sangat urgen dan sangat penting di dalam Islam, karena inilah yang menyebabkan disyaratkannya, ya, sebuah ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak di dalam Islam ini. Ya, makanya qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu kita lakukan, maka yang perlu kita perbaiki itu adalah niat kita dulu. Ya, niat. Dan niat itu yang biasa disebut dengan nawaitunya dulu. Nah, karena niat ini macam-macam, ada orang yang niatnya baik, ada orang yang niatnya tidak baik, ada niatnya yang tulus, ada yang tidak tulus, maka niat yang dimaksud itu adalah niat yang benar-benar ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa sekalian, penegasan tentang niat ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang juga disebutkan di dalam kitab ini, yaitu hadis tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi sesungguhnya amal perbuatan kita itu sangat tergantung dengan niat kita. Dan satu lagi, seseorang tidak akan pernah mendapatkan sesuatu atau balasan sesuatu kecuali apa yang dia telah niatkan. Nah, jadi potongan hadis pertama ini, innamal a'malu binniyat, ini penegasan dan ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap amal itu wajib hukumnya didahului dengan niat. Ya, kalau itu
ingin dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena untuk membedakan mana puasa sekedar menahan lapar dengan puasa untuk beribadah kepada Allah, ya harus ada niat. Ya, karena orang yang tidak makan dari pagi sampai sore itu juga dikatakan puasa. Tapi apakah itu puasa yang sesungguhnya yang diperuntukkan kepada Allah? Ya, belum tentu kalau itu tidak diniatkan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat innamal a'malu binniyat ini adalah penegasan sekaligus ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau ingin beramal, kalau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dahului dengan niat. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, karena motivasi setiap orang itu berbeda-beda di dalam berbuat, di dalam beramal, maka Nabi juga memberikan semacam penegasan di sini bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, apa yang telah dia niatkan. Nah, berarti dari sini kita bisa pahami bahwa ketika seseorang berniat melakukan sebuah perbuatan, itu niatnya bervariasi. Ada orang yang ingin melakukan kebaikan karena motivasi duniawi, motivasi karena ingin dipuji, ingin memperlihatkan bahwa dia orang baik. Sementara di sana ada orang yang ikhlas, yang memang tidak peduli dengan semua motivasi itu. Apakah itu ada motivasi duniawi atau tidak, apakah itu ada orang yang melihat atau tidak, dia tetap konsisten dengan sikapnya, konsisten dengan niatnya, bahwa dia lakukan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ikhlas yang di depan tadi itu. Nah, makanya di kelanjutan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya bahwa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya. Wa man kanat hijratuhu limra'atin aw lidunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah, bahwa barang siapa yang hijrah ya karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah karena tujuan ingin mendapatkan seorang wanita atau ingin mendapatkan dunia yang dia inginkan, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apakah itu untuk wanita atau untuk dunia. Jadi para pemirsa sekalian, apa yang bisa kita pahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kalau memang kebaikan, ibadah dan apapun yang kita lakukan itu kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah atau semata-mata karena Allah, maka inilah yang akan mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kita bukan karena Allah, niat kita hanya karena kepentingan duniawi dan apapun itu kepentingannya, maka kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan itu, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, selanjutnya salah satu manfaat besar yang bisa kita dapatkan dari niat yang ikhlas ini ketika kita berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah adalah bahwasanya amalan yang pernah kita lakukan, ada kebaikan yang pernah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu sebagai manusia kita butuh pertolongan kepada Allah. Tentu sebagai manusia yang serba kekurangan dan banyak kelemahan, kita perlu
namanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu media yang bisa menghubungkan kita dengan Allah ketika kita akan meminta tolong kepada Allah, yaitu adalah melalui media doa. Media doa, di mana ini adalah cara yang bisa membuat kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah doa-doa, permintaan kita, permohonan kita, permintaan tolong kita kepada Allah itu akan didengar oleh Allah atau tidak? Maka disinilah fungsinya tadi amal-amal yang kita kerjakan yang semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang membuktikan ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan di hadapan para sahabat tentang bagaimana manfaat dari amalan yang dikerjakan atau kebaikan yang dilakukan berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah. Maka dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan tentang ada 3 orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritanya ketika ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, di zaman Bani Israel itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 orang yang melakukan perjalanan di mana mereka masuk berteduh di dalam sebuah goa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Qadarallah, tiba-tiba goa itu tertutup oleh bongkahan batu yang sangat besar, di mana 3-tiganya tidak memungkinkan lagi keluar dari goa itu kecuali menggeser batu itu. Dan tentu saja untuk menggeser batu yang begitu besar, mereka tidak mampu untuk melakukan perbuatan itu. Lalu salah satu di antara mereka, para pemirsa sekalian, salah satu di antara mereka itu berkata kepada yang lain. Dia mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Ya, jadi itu kata salah satu di antara mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua dari bongkahan batu besar yang menutup goa ini kecuali jika masing-masing dari kita berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan terbaik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Maka apa yang terjadi, para pemirsa sekalian? Salah satu di antara 3 orang itu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah merawat kedua orang tua saya. Dan seumur-umur saya tidak pernah mendahulukan istri dan anak-anak saya, memberi mereka makan terlebih dahulu sebelum saya memberi makan atau memberi susu kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu, baru saya berikan kepada anak dan istriku. Suatu ketika saya pergi mencari kayu bakar. Saya pergi mencari kayu bakar dan waktu itu saya agak terlambat pulang ke rumah. Begitu saya sampai di rumah, saya mendapatkan kedua orang tua saya ini sudah tertidur. Dan sebelumnya saya belum sempat menyuguhi mereka berdua dengan susu. Akhirnya saya menunggui mereka berdua bangun dari tidur. Sementara anak dan istri saya sudah meronta-ronta minta dikasih minuman, makanan, dan saya sudah berjanji tidak akan memberikan mereka sebelum kedua orang tua saya ini makan dan minum terlebih dahulu. Barulah ketika mereka berdua bangun, lalu saya suguhi mereka susu, lalu mereka minum, baru saya berikan kepada keluarga saya. Ya Allah,
Ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan ini sebagai wujud bakti kepada kedua orang tuaku, dan saya lakukan pengabdian itu kepada kedua orang tua semata-mata untuk mencari ridhamu ya Allah, maka tolong bebaskan kami dari bongkahan batu besar ini. Maka dengan izin Allah, batu besar itu bergeser. Namun belum memungkinkan mereka keluar dari gua itu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Majulah orang yang kedua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu saya pernah memiliki seorang sepupu perempuan, di mana dia itu sangat cantik dan saya sangat menginginkan itu saya miliki. Saya sangat menginginkan perempuan itu untuk saya miliki. Tapi dia sepertinya tidak menyukai saya. Hingga suatu saat anak paman saya ini tertimpa musibah dan butuh materi. Dan dia mendatangi saya untuk minta pertolongan. Dan saya mensyaratkan agar saya memberikan pertolongan kepada putri paman saya itu, saya mensyaratkan agar dia bersedia melayani saya. Karena dia terpaksa, karena dia sangat butuh, maka dia mau melayani saya demi mendapatkan bantuan materi dari saya. Apa yang terjadi setelah itu para pemirsa sekalian? Setelah dia ingin mengangkangi perempuan itu, dia ingin melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan perempuan itu, disitulah keluar kata-kata dari mulut wanita itu dengan perkataan kira-kira seperti ini, ittaqillaha wa la tafuddul khatama illa min haqqihi. Itu kata-kata yang keluar dari mulut perempuan itu ketika akan dilakukan sesuatu yang tidak pantas dari laki-laki itu, yang artinya kira-kira begini, ittaqillah, wahai pemuda, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu memasang cincin, membuka cincin atau memasang cincin yang bukan haknya. Maksudnya adalah jangan kamu melakukan perbuatan ini yang tidak pantas dan tidak boleh kamu lakukan. Jadi seolah-olah perempuan ini menasihati bahwa takutlah kepada Allah, bahwa apa yang akan kamu lakukan inilah perbuatan yang haram. Perbuatan yang tidak dibolehkan di dalam Islam, perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Begitu saya mendengarkan ucapan putri paman saya itu, disitulah saya tiba-tiba menarik diri dan tidak jadi melakukan perbuatan haram itu karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan itu, seandainya perbuatan saya menghindari perbuatan haram itu semata-mata karena takut kepada Engkau ya Allah dan tidak ingin melanggar larangan Engkau ya Allah, dan itu dianggap sebagai kebaikan yang pernah saya lakukan karena tidak jadi melakukan perbuatan haram, maka tolong bebaskan kami dari kurungan batu besar ini. Dengan izin Allah, pemirsa sekalian, batu itu bergeser, membuka lubang, ruang keluar dari gua itu, tapi belum memungkinkan keluar karena hanya bergeser sedikit dan tubuh mereka itu belum bisa menyelinap keluar dari gua itu. Maka perlu tambahan doa lagi. Maka pemirsa sekalian, majulah kemudian orang yang ketiga itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, dulu saya memiliki banyak karyawan, banyak pekerja yang membantu saya, dan saya tidak pernah tidak menunaikan hak mereka.
Setiap waktunya mereka mendapatkan upah dari saya, semua saya berikan langsung kepada mereka dan tidak menunggu sampai mereka tidak kebagian hak. Kecuali ada satu orang yang tiba-tiba pergi meninggalkan saya dan belum sempat mengambil upahnya dari saya. Dia pergi, dia meninggalkan saya, dan kepergiannya itu ternyata dia tidak mengambil upah yang seharusnya dia miliki. Dia ambil dari saya. Nah, setelah pegawai saya itu pergi, saya investasikan gajinya itu. Saya investasikan, kalau bahasa kita sekarang, saya investasikan gaji yang dia tinggalkan itu hingga menjelma sebuah bisnis yang sangat besar. Dari hasil tabungan, dari hasil gaji yang ditinggalkan itu saya investasikan sehingga di ladang yang sangat luas itu, dari hasil uang itu sudah banyak hewan ternak. Ada onta, ada sapi, ada kambing yang jumlahnya sangat banyak dan nilainya sangat banyak. Maka suatu saat karyawannya, ya, pekerjanya yang tadi meninggalkan gaji itu datang. Ya, kebetulan namanya majikan ini namanya Abdullah. Datang kepada Abdullah mengatakan, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, saya kembali dan datang untuk mengambil upah yang dulu saya tidak sempat ambil." Apa kata Abdullah? "Semua gaji yang kamu tinggalkan dulu itu, upah yang dulu kamu tidak ambil itu, ini semua jadinya. Silahkan ambil." Jadi ladang ternak, onta, sapi dan kambing yang kalian lihat sangat banyak ini, itu semua adalah milik kamu. Iya, itu semua milik kamu. Awalnya si pekerja ini ragu dan tidak percaya dan mengira Abdullah ini bercanda. Lalu ketika Abdullah mengatakan, "Saya serius, itu benar adalah milikmu, itu adalah hasil investasi dari upah yang kamu tinggalkan. Kalau kamu mau, silakan ambil semuanya." Akhirnya si pekerja itu mengambil semuanya. Semua hewan itu dia ambil, tidak disisakan seekor pun buat si Abdullah yang telah mengelola gajinya menjadi sebuah investasi yang sangat besar. Lalu Abdullah mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, seandainya apa yang sudah saya lakukan kepada orang itu, kepada pekerja itu, di mana saya menginvestasikan upahnya, saya mengelola harta itu lalu menjelma sebuah bisnis yang sangat besar, harta yang sangat banyak. Seandainya semua itu saya lakukan ikhlas kepadamu ya Allah, tolong bebaskan kami dari bongkahan batu besar ini." Dengan izin Allah, bongkahan batu besar itu bergeser dan akhirnya ketiganya bisa keluar dari kurungan batu besar di dalam gua itu. Nah, para pemirsa sekalian, apa yang bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab ini? Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan pernah ragu untuk berinvestasi amal kebaikan sekecil apapun. Yang penting satu syarat utamanya, yaitu dipastikan bahwa investasi amal kita itu, dipastikan bahwa amal kebaikan kita itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja suatu saat kita butuh manfaat dari amalan-amalan itu. Suatu saat kita butuh pertolongan kepada Allah. Suatu saat kita butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menggunakan amal kebaikan kita itu yang kita pastikan kita lakukan karena Allah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana tadi pemuda yang pertama
karena dia merasa sudah berbakti kepada kedua orang tuanya dengan ikhlas, dia jadikan itu sebagai wasilah, ya. Kalau dalam istilah ulama itu at-tawassul bil a'malis salihah. Bertawassul dengan amal saleh, amal kebaikan, lalu kemudian Allah menerima doa kita. Dan benar-benar Allah menerima doanya pemuda tadi itu. Kemudian bagaimana kita melihat orang yang kedua, karena yang namanya kebaikan itu bukan hanya ketika melakukan ketaatan, tapi ketika kita mampu menahan diri, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga kebaikan. Kalau perbuatan maksiat itu kita hindari karena Allah, kalau perbuatan haram itu kita jauhi karena takut kepada Allah, maka itu juga kebaikan. Maka perbuatan seperti ini pun itu bisa dijadikan wasilah. Kita bisa bertawassul dengan perbuatan seperti ini untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut menanamkan kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan pernah takut menolong, memberikan pertolongan kepada orang lain sekecil apapun, karena hasilnya pasti akan besar. Kita lihat tadi bagaimana keikhlasan seorang majikan yang mungkin mengelola, menginvestasikan upah karyawan yang tidak seberapa, tapi karena dia lakukan dengan ikhlas, pertama diberkahi oleh Allah sehingga menjadi bisnis yang besar. Yang kedua, dia telah diuji keikhlasannya dengan mengembalikan semua harta itu kepada yang berhak, dan ternyata dia lulus. Dan ini bisa dijadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, niat itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah, ya. Sekuat apapun kita beribadah, sebanyak apapun ibadah kita, kalau tidak didahului dengan niat, maka itu tidak berarti apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan sebelum kita melakukan kebaikan, sebelum kita beribadah kepada Allah, apapun jenis ibadah itu, sekecil apapun jenis kebaikan yang akan kita lakukan, pastikan bahwa kita sudah niat melakukannya karena Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya niat itu, perbuatan itu sangat tergantung kepada niat yang kita utarakan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan bahwa mari kita selalu memperbaiki dan mengoreksi niat kita. Selalu kita pastikan bahwa apa yang akan kita lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi niat awal kita untuk karena Allah, tapi di tengah perjalanan kita ingin melakukan kebaikan itu, ada godaan, ada rayuan sehingga niat kita berubah. Nah, inilah yang pentingnya selalu kita memperbaharui niat. Maka kami ketika melakukan bimbingan terhadap jemaah umroh atau jemaah haji, ya, di El Haramain Wisata ini khususnya, selalu kami ingatkan untuk memperkokoh dan memantapkan kembali niatnya sebelum berangkat ke tanah suci. Karena yang akan kita hadapi ini adalah panggilan Allah datang ke tanah suci untuk beribadah, baik di Madinah maupun di Mekah. Yang terpenting kita sudah berkorban waktu, sudah meluangkan waktu yang cukup banyak, mengeluarkan harta yang tidak sedikit, berpisah dengan keluarga, meninggalkan aktivitas, kita berangkat ke sana, maka akan sangat sia-sia semua itu jika keberangkatan kita ke sana tidak dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.